Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya dulur-dulurku kabeh berbahagia ya, saudara-saudaraku semua berbahagia. Saudara-saudaraku, bagaimana sih caranya supaya rumah tangga itu bahagia, ayam tentrem, ya damai? Terus bagaimana ya caranya? Pada kenyataannya banyak orang yang berumah tangga, suami istri, di tengah jalan beberapa tahun cerai. Bahkan ada yang sudah anak-anaknya sudah besar, akhirnya cerai. Bahkan ada yang baru beberapa hari, bahkan ada yang 1 hari, ya mereka cerai. Padahal mereka bersuami istri ya, mereka kawin itu berdasarkan cinta, sayang ya, dan sebagainya. Yang di situ adalah ya cinta kasihnya, cintanya kasihnya. Ini saudara-saudara, persoalan ini sebenarnya banyak ya, yang mengganggu ya apapun di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini tidak sendiri saudara-saudara, hidup kita ini banyak kehidupan. Yang di situ ada yang bermanfaat bagi kita, ada yang merugikan, ada yang baik, ada yang tidak baik. Memang benar kita tidak cukup hanya mengandalkan ya, hanya mengandalkan cinta, hanya bermodalkan cinta, menyayangi tidak cukup saudara. Karena bagaimanapun paling mudah yang semua orang tahu ya, bahwa hidup kita ini ada kehidupan yang asalnya memang kehidupannya masing-masing ya, punya pemikiran yang berbeda, banyak keadaan yang berbeda dan segala macam. Terus kita punya kekuatan karena cinta tadi ya, karena kasih sayang tadi ya, sehingga kita seakan-akan mudah ya menghadapi kehidupan rumah tangga ini. Walaupun kita bermodalkan cinta, kasih sayang, saling menghormati, menghargai dan sebagainya. Tapi ingat saudara, dalam perjalanan kita hidup ini selalu berubah. Itu saya sampaikan tadi ada kaitannya ya dengan kehidupan di luar diri kita. Ya karena perubahan keadaan bisa mengubah pola pikir, berubah karena adanya masalah, akhirnya merubah keadaan semua itu. Sudah begitu munculnya egois ya, lalu menangi diri ya, tidak ada yang mau mengalah dan sebagainya. Padahal semua itu karena Allah saudara. Ya kita berumah tangga ini karena Allah. Karena kalau karena kita kehidupan ini kita tahu berarti nanti kita istrinya siapa, suaminya siapa, itu tidak ada yang tahu ya. Waktu kita usia berapa nanti jodoh kita siapa, kita harus melalui jalan kehidupan ini, ada yang menemani, siapa yang menemani kita tidak tahu. Kita hanya tahu-tahu. Nah, kalau kita tidak tahu berarti bukan karena kita, peran hidup kita ya, peran kita. Kalau Tuhan yang membuat aturan itu, Tuhan yang membuat semua kehidupan itu, berarti tidak ada lain. Tujuan Tuhan adalah apapun yang diberikan Tuhan, yang diatur Tuhan, yang dikehendaki Tuhan itu agar semua manusia ini menemukan kedamaiannya ya, untuk kedamaiannya, untuk kebahagiaannya ya. Nah ini ada persoalan yang karena kita tidak memahami saudara. Nah inilah yang saya jelaskan. Kalau kita ini menjalankan kehidupan rumah tangga, menjalankan kehidupan suami istri, berarti kita ini harus benar-benar memahami kehidupan itu ya, benar-benar kita harus ada di dalam kehidupan itu, bukan hanya di luarnya. Benar-benar jiwa kita, hati kita benar-benar utuh ya, utuh bisa menerima, bisa ada di dalam kehidupan itu. Artinya begini saudara, kehidupan suami ya, sebagai suami ini dia harus memahami bahwa suami ini kehidupannya itu bukan kehidupannya sendiri lagi seperti dulu sebelum dia berkeluarga. Begitupun istri ya. Kalau kita bicara kehidupan istri sebagai istri, berarti dia tahu bahwa kehidupannya ini sudah bukan menjadi kehidupannya dirinya lagi. Antara suami istri itu kayak hidupnya kayak ditukar gitu ya saudara, ditukar. Jadi kehidupan suami itu sebenarnya hidupnya suami itu juga bukan hidupnya dirinya lagi.
Ya, hidupnya suami ini sudah menjadi miliknya istrinya. Artinya hidupnya suami ini adalah hidupnya istrinya. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau hidupnya ini ya contoh ini saya suami ya. Kehidupan ini ya, kehidupan lahir batin ini sudah bukan kehidupannya sendiri, bahwa kehidupannya adalah kehidupannya istri. Berarti manusia hakikatnya, suami hakikatnya ini hanya membawa dan menjaganya saja. Hanya membawanya saja kemana-mana, itu hanya membawanya saja. Eksistensi kehidupannya ada dalam dirinya ini hanya dia membawa dan menjaganya. Sesuatu sudah bukan miliknya lagi. Nah, tapi lah hilang dia. Nah, dia kan oleh gantinya yang saya sampaikan tadi, kayak ditukar. Nah, kehidupannya dia sebenarnya di dalam istrinya. Jadi istri hanya membawanya dan menjaganya saja. Saudara. Itu hakikatnya, itu esensinya. Sehingga jelasnya begini saudara. Berarti apa yang muncul, apa yang diperoleh oleh saya misalnya, apa yang saya peroleh, misalnya saya mendapatkan uang ya, saya mendapatkan uang karena kerja saya tiap bulan. Nah, uang itu sebenarnya kakaknya dalam istri saya, karena yang mendapatkan adalah diri ini, lewat diri ini, tapi kan sudah menjadi miliknya istri. Artinya apa yang saya perlu, paling saya dapatkan, kemudian segala macam materi dan segala macam, itu bukan milik saya lagi, harus saya berikan kepada yang memiliki, yaitu istri saya. Ya, saya nggak dapat apa-apa, ya memang begitu. Tapi jangan lupa saudara, ya saudara ya, para suami juga hidupnya pada istrinya. Nah, istrinya membawa kehidupan suami, apapun yang diperoleh lewat dirinya, lewat kehidupannya, lewat batinnya, dia harus kembalikan pada suaminya. Makanya kita juga mendapatkan gaji, kita berikan ke istri. Nah, istri karena dia merasa bahwa saya adalah suami, adalah kehidupannya, ya pasti diberikan sebagian. Nah, lebih jauh lagi saudara, karena kehidupan ini luas, terus misalnya cinta yang ada di diri saya ini ya, cinta ini muncul ya, kan bisa orang lagi muncul cinta, gede-gedenya munculnya cinta ya, akhirnya cinta ini keluar dalam diri ini. Nah, kalau cinta ini lagi munculnya, lagi besar-besarnya muncul, ya harus kita kembalikan, kita arahkan, kita tunjukkan kepada pemiliknya. Jadi cinta ini hanya mengarah menuju ke istri. Ya, tidak akan terjadi cinta ini akan muncul ke orang lain. Ya, karena ini miliknya istri, jadi yang berhak itu istri. Misalnya sahabat ya, sahabat kita muncul ya. Nah, sahabat ini muncul ini bisa-bisanya muncul ya, keluar dalam diri kita. Ya, kita harus arahkan ke istri, karena itu yang menjadi pemiliknya. Harus kita berikan, kita tujukan ke istri. Jangan tujukan ke orang lain, apapun godaannya. Ya, apapun, karena kita pegang uang, ya, uang tadi nggak kita berikan ke istri, atau karena besarnya kekayaan kita pegang uang banyak. Terus tentang sahabat kita ini lagi besar-besarnya, lagi ingin happy-happynya, kita arahkan ke orang lain. Ya, itulah yang membuat kita ya bisa rusak hubungan kita, karena kita tidak memahami, berarti tidak tahu hakikatnya, tidak menyatu kehidupan itu. Ya, kita arahkan ke istri. Itulah saudara, artinya kita benar-benar tidak hanya mengetahui, tapi benar-benar terwujud ya pada kehidupan yang sebenarnya. Artinya kehidupan itu, istri itu tidak akan kemana-mana, tidak akan pernah keluar dari ya wilayahnya, ya, karena wilayah kehidupannya itu benar-benar utuh ya, benar-benar bulat. Itulah saudara yang menjamin kehidupan kita ini, rumah tangga ini akan hanya tonton bahagia selamanya sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Bahkan yang katanya orang bisa juga di akhirat nanti. Tapi tidak cukup saudara, kita hanya berpedoman atau berpegang pada pengetahuan. Ya, apa yang terjadi? Semua orang mengetahui bahwa kita harus menyintai, kita harus menyayangi, kita harus menghargai, kita tidak boleh itu segala-galanya ada istrinya.
istrinya juga segala-galanya adalah suaminya dan sebagainya. Tapi karena keadaan ini berjalan bisa merubah semua itu, tidak ada kekuatan saudara kalau hanya mengandalkan pengetahuan. Nah itulah saudara yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, dan yang menyenangi konten-konten saya tolong dong ya di like, di komen ya, di subscribe ya. Dan kalau yang benar-benar senang ingin mengikuti video-video berikutnya, jangan lupa tombol lonceng, ya. Tanda lonceng itu ditekan ya, diklik. Itu saudara yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.